Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Majelis mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kesetiaan dan ketekunan saudara-saudara semua di dalam mengikuti ibadah minggu secara virtual. Biarlah ibadah yang kita lakukan setiap minggu memberkati kehidupan kita semua. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kesetiaan-Mu yang tak pernah putus di dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah yang akan kami lakukan di pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang selalu mengurapi kami semua yang beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Prapaskah kedua saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, seperti tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 141 ayat 1.
Kita akan memuji kemuliaan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu ku dengar. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Seperti tersurat dalam Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai dengan 58. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita bersama hendak memuji dari Kidung Jemaat 379 ayat 1 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di hari Raya Prapaskah kedua pada minggu ini. Tuhan berkenan mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh menghayati penderitaan Tuhan di tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami rindu, kami boleh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini akan kami jalani dalam kesetiaan iman, sebab di dalam Tuhan kami memperoleh pengharapan. Bapa di sorga, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui firman yang hendak kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi,
dan membentuk kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami rindu hidup kami terus menjadi berkat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema di hati kami, yang memegang erat kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 17 dan 15 sampai 16 yang demikian firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari bacaan Injil pada hari ini terambil dari kitab Markus pasal 8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 38. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah kedua ini, firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dalam tema setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu-lagu yang sangat kita hafal tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mesti ku ikut walau sendiri, mesti ku ikut walau sendiri, mesti ku ikut walau sendiri, dan seterusnya. Bahwa kita berjanji akan setia kepada Tuhan apapun kondisinya. Ada juga lagu yang mengatakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa keputusan terpenting dalam hidup ini adalah kita akan mengikut Yesus atau tidak? Setiap hari kita mengambil keputusan tentang jam berapa kita akan bangun, apa yang akan kita masak hari ini kalau untuk ibu-ibu, atau untuk bapak-bapak apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dan seterusnya, semua orang setiap hari harus mengambil keputusan untuk hidupnya. Dan ketika kita ditanya, maukah kita mengikut Yesus? Mungkin saudara-saudara akan berkata, itu kan pertanyaan yang sudah tidak perlu lagi ditanyakan lah. Setiap orang Kristen pastinya mengikut Yesus. Tetapi sesungguhnya tidak otomatis demikian. Banyak orang Kristen tetapi tidak sesungguhnya dalam mengikut Yesus. Mereka masih mengikut dirinya sendiri. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengikut Yesus itu ada persyaratannya. Persyaratannya adalah menyangkal diri, memikul salib, dan baru mengikut Dia. Saudara-saudara, kalau kita mendengar bahwa enak ya jadi orang Kristen, otomatis dapat keselamatan. Tapi sesungguhnya kan tidak demikian. Saya ingin saudara-saudara merenungi kata menyangkal diri. Yang namanya menyangkal berarti berkata tidak. Tidak untuk diri sendiri, kalau itu disebut menyangkal diri. Jadi mengikut Yesus itu perlu ada komitmen yang sungguh. Harus ada pengorbanan. Harus ada kemauan untuk melepaskan apa yang menjadi hak kita. Harus mau berjalan sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau menyangkal diri, mau menyalipkan seluruh keinginan pribadinya, kedagingannya, dan mengikut apa yang Tuhan inginkan, sehingga bertumbuh karakter Kristus dalam dirinya dan bukan karakternya sendiri. Apa yang Yesus mau itulah yang dihidupi, dan bukan memuja nafsunya sendiri.
Saudara-saudara, seorang yang mau menyangkal diri harus dengan sadar meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut menyangkal diri. Dan memikul salib berarti mau menanggung beban. Orang yang memikul pasti membawa beban. Beban apakah itu? Yesus sebutkan adalah mewartakan Injil. Di tengah dunia yang disebut Yesus sedang tidak baik ini kondisinya. Banyak orang tidak setia kepada Tuhan, banyak orang menderita, banyak orang berkata bohong. Mungkin situasinya hampir sama dengan yang kita alami saat Yesus memfirmankan hal ini kepada murid-muridnya. Di dunia ini orang jelek dalam tanda petik yang kelakuannya, karakternya tidak baik itu cenderung dijauhi orang. Misalnya dia ketahuan pencuri, misalnya dia malas, misalnya dia sering berkata bohong, misalnya dia tidak jujur pada keluarganya dan seterusnya. Karakter-karakter itu seringkali dijauhi orang. Bahkan kalau kita pun akan berpesan kepada anak-anak kita, janganlah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena berbahaya. Dan orang yang seperti ini seringkali diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tetapi yang perlu kita ingat, Yesus itu sangat mengasihi manusia. Dan dia mengatakan bahwa dia datang untuk orang yang berdosa. Maka gereja ini harus berpihak melakukan apa yang Yesus kerjakan. Kita tidak bisa menolak mereka, tapi bagaimana kita bisa membawa mereka di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah pekerjaan kita. Mari kita awali hal ini dari keluarga kita masing-masing. Mungkin anak-anak kita juga punya masalah, misalnya dia sering berbohong dengan kita, tidak jujur kepada kita, suka mengambil uang kita sebagai orang tua tanpa ngomong. Ya semuanya ada problemnya. Tapi kalau anak-anak ini dihukum, dijauhi, maka dia juga akan tidak menjadi apa-apa, menjadi orang yang tawar hati, bahkan mungkin kenakalannya akan menjadi-jadi. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang seperti ini. Tuhan itu tidak pernah menolak orang, walaupun tidak suka dengan perbuatan dosanya. Tuhan selalu merangkul orang, mau mendidik orang sehingga dia beralih dari kehidupannya yang lama kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, mewartakan hal ini di tengah dunia yang bengkok bukanlah hal yang mudah. Tetapi ini adalah panggilan hakiki gereja kita. Maka Tuhan berkata, kalau tidak ada orang yang datang ke pesta yang aku buat, jemputlah mereka yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, mereka yang timpang, mereka yang tidak bisa melihat. Semuanya orang-orang yang cacat, yang tidak berhak masuk dalam rumah Allah. Disuruh Yesus jemput mereka. Artinya bahwa Tuhan itu membela semua umat ciptaannya, dan karena itulah dia mau mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin saudara-saudara semua membuka hati seperti Yesus membuka hati, melakukan pendekatan kepada orang-orang yang dikatakan terjelek dalam lingkungan kita. Sebab orang yang semacam ini ketika mendapatkan jamahan Tuhan, bisa mengalami perubahan yang luar biasa sehingga dia bisa bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Kita bisa lihat kehidupan Paulus. Sebelum mengenal Tuhan, dia adalah pembunuh. Dia menentang setiap orang yang tidak sejalan dengan ajaran yang dia terima. Dia sangat fanatik dengan ajarannya. Tetapi Yesus menjamah dia. Karena itu dia berubah total. Dan dia mau menyerahkan dirinya, mau mewartakan Injil kemana-mana. Sehingga Yesus dikenal oleh banyak orang, baik melalui pengajarannya secara lisan maupun dengan tulisannya yang kita baca sampai hari ini. Saudara,
inilah tugas kita sebagai orang tua, sebagai gereja, untuk menjadi berkat dan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Jangan berpikir sebaliknya, bahwa mereka akan datang sendiri dan mengerti tentang kebenaran. Tapi kitalah yang harus datang menjemput mereka, mengabarkan hal ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Saya mendengar kesaksian dari seorang pelayan Tuhan yang tinggal di wilayah yang sangat fanatik. Jarang orang Kristen di situ, bahkan mungkin tidak ada kecuali gerejanya dia yang jemaatnya tidak seberapa. Dia membuka PAUD seperti kita ini, dan tetangga kanan kirinya menitipkan anak-anaknya ke PAUD ini. Dan Pak Pendeta ini bersama istrinya mengajar dalam PAUD itu. Lalu dia mulai berkenalan dengan orang tua dari siswa yang datang ke PAUD ini. Kemudian dolan ke rumahnya, kemudian berdoa bersama sampai mereka menerima Yesus dalam hati mereka. Inilah gereja. Bahwa kita memang harus membawa pelita Tuhan di tengah kehidupan yang seperti ini sekarang ini. Fanatisme semakin meningkat, tetapi kita tidak perlu ragu karena Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi lakukanlah hal ini, kebaikan-kebaikan Tuhan ini, supaya dirasakan oleh banyak orang dan mereka akan berkata, "Wah, benar. Nabi Isa itu yang disembah oleh orang-orang Kristen itu membuat mereka menjadi orang yang luar biasa." Mereka akan berkata sendiri karena bersentuhan dan merasakan kebaikan-kebaikan yang kita tabur sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua rindukan hidup kita jadi berkat, maka harus mau memikul salib. Banyak orang itu tidak sadar bahwa dirinya diikat oleh kuasa kegelapan supaya tidak ketemu dengan Tuhan. Orang kalau sudah dijauhi orang lain tuh perasaan pahitnya sangat besar. Kalau dia ditolak, wah, semakin tersesat. Tapi kalau ada yang membawa, menuntun dia dalam kebenaran, wah, luar biasa ini. Dia dipercaya untuk bangkit, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Waktu ulang tahun gereja kita yang ke-80, ada salah satu keluarga jemaat yang sharing tentang pengalamannya bagaimana menjadi orang Kristen. Dulu dia terlahir dalam keluarga Muslim dan sampai hari ini ibunya juga tetap Muslim. Tetapi dia tertarik melihat orang Kristen kok begitu bersukacita sehingga dia mau datang ke sekolah minggu. Dan dia mau bertanya tentang kekristenan itu. Kebetulan dia sekolah di Yayasan Kristen kita dan dia ketemu dengan orang yang tepat, guru agamanya menuntun dia mengenal siapa Yesus itu sehingga pada akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus. Nah, inilah yang Tuhan rindukan, bahwa kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja kita ini kita punya anak remaja pemuda yang jumlahnya sangat besar. 189 itu dengan anak-anak sekolah minggu. Dan yang bisa datang ke sini untuk ikut katekisasi sidi maupun katekisasi prasidi ada banyak. Tetapi yang tidak terjamah karena mereka merasa dirinya tidak layak, mungkin karena tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Kalau mau datang ke gereja tidak ada motor karena keluarganya tidak punya motor. Kemudian ada beberapa anak yang sudah terlanjur dapat cap jelek-jelek gitu. Sehingga mereka mau bergabung dengan kawanan ini merasa malu. Nah, inilah yang perlu kita lihat, kita awasi. Kita tidak menunggu dia datang, tetapi kita yang datang kepada mereka untuk sharing firman setiap hari. Paling tidak mereka merasa ada teman curhat bagi mereka. Sehingga kita bisa menuntun mereka kepada cita-cita Tuhan dalam kehidupan anak ini yang sudah ditanam di hatinya. Semua orang kalau ditanya, cita-citamu apa? Pasti punya.
Dan setiap orang kalau didoakan untuk bisa mencapai cita-cita itu, tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kita harus mau memikul salib tanggung jawab ini sebagai orang beriman. Ini adalah pekerjaan dari Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kesetiaan. Inilah yang disebut mengikut Yesus, karena Yesus juga melakukannya. Menjumpai orang-orang kecil di pesisir Danau Galilea, berbicara dengan nelayan, sehingga pada akhirnya ketika mereka mengenal Tuhan, mereka berubah. Petrus yang dulu nelayan sekarang jadi orang besar, semua orang mau mendengarkan dia. Kita rindu. Semua kita ketika mengatakan mau mengikut Yesus dengan setia, ada perubahan besar dalam diri. Semangat yang digugah, semangat yang terus membara untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Sehingga gereja kita ini akan selalu ditambah-tambahkan jiwa oleh Tuhan. Tidak menjadi gereja yang stagnan. Kalau dulu gereja ini dikenal mendewasakan gereja ini di sekitar kota metro ini, maka kita tidak boleh berhenti bangga. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan kita bisa mendewasakan salah satu kelompok di sini. Saya yakin kalau kita mau mengerjakannya dengan setia, akan tumbuh gereja-gereja yang lain, dan gereja di sini tidak akan pernah mati karena Tuhan yang memelihara. Mari janganlah kita lengah, jangan kita terlupa akan panggilan Tuhan ini. Mari kita pikul salib kita dengan setia, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kalaupun kita harus kehilangan nyawa karenanya, Tuhan berkata, kamu akan memperolehnya. Yesus dimuliakan setelah dia mengalami penderitaan dan mau memikul salibnya. Maka kita juga rindu bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan itu dengan memaknai kehidupan yang Tuhan berikan ini dengan tanggung jawab yang penuh mengikut dia dalam kesetiaan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda-Mu. Sungguh kami rindu, kami bermakna bagi kerajaan Allah. Sehingga firman-Mu itu dapat kami ikuti dalam kesetiaan. Bapa di sorga, kami mengingat bagaimana Abraham yang telah Tuhan panggil dalam kehidupannya dan menanti penggenapan janji Tuhan sampai 25 tahun baru terwujud memiliki anak tunggal. Bapa di sorga, semua ini karena kasih karunia-Mu, dan Engkau merindukan agar Abraham mengalami perubahan dari seorang yang disebut sebagai bapa sebuah kaum, berubah menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Demikian juga kami rindu hidup kami mengalami perubahan dari anak Tuhan yang biasa-biasa menjadi anak Tuhan yang membawa berkat Tuhan bagi banyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan dan ikut meluhurkan nama Tuhan dan memuji Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon biarlah Engkau yang mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang berdampak. Dari tutur kata dan perbuatan kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau terus-menerus untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Supaya makin tua, makin bertambah usia kami semakin dekat dengan Tuhan dan kami menjadi serupa dengan Tuhan pada akhirnya. Bapa di sorga, kami memohon, biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dan segenap anggota jemaat bersama dengan keluarga boleh menaruh harapan kepada Tuhan, dan secara militan kami mau mengenal Tuhan dan perintah Tuhan dan menggenapinya dalam kesetiaan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami satukan hati kami saat ini untuk pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah segenap warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka tinggal dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan lindungi dari setiap penyakit.
Tuhan sertai pekerjaan mereka sehari-hari sehingga kecukupan di dalam segala sesuatu dan tidak ada jemaat yang berkekurangan, tetapi mau mengalirkan berkat-berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami rindu keluarga dari jemaat Tuhan, anak-anak mereka yang masih sekolah Tuhan berkati, sekalipun kuliah ataupun sekolah secara online, mereka bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, supaya anak-anak kami tetap bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik dan memahami ilmu yang mereka gumuli, supaya mereka nantinya boleh berbagi pengetahuan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Kami rindu anak-anak kami yang bekerja juga boleh mengabdikan hidup dengan benar kepada Tuhan, tidak terjatuh kepada pencobaan-pencobaan, tetapi tetap fokus membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan, sehingga secara turun-temurun Tuhan akan dimuliakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di masa pandemi dan banyaknya saudara-saudara kami yang ditimpa musibah karena bencana alam, rumah tangga jemaat Tuhan terus mengalirkan berkat untuk mereka. Biarlah kami belajar untuk hidup berbagi, biarlah kami bisa berkata cukup untuk diri kami sendiri, dan kami mulai mengarahkan hidup kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Seperti Tuhan memberi diri bagi kami, demikian kami rindu juga bisa memberi diri kami untuk orang lain bisa bertumbuh. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana pembelian tanah yang ada di depan itu telah ditandatangani menjadi milik kami dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Biarlah proses ini boleh kami kerjakan dengan setia. Tuhan berkati semua warga jemaat sehingga boleh menopang pembelian tanah ini, sehingga kami dapat melunasinya tepat waktu. Bapa di sorga, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau. Sekalipun di tengah situasi pandemi, kami percaya semangat jemaat Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan ini akan terus Tuhan pancarkan, dan apa yang kami tabur bagi Tuhan tidak akan kembali kepada kami dengan sia-sia. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, berikan kami kesatuan hati, berikan kami tekad yang besar untuk bisa memberi yang terbaik bagi persatuan bangsa kami, supaya bangsa kami ini terus berdiri menjadi bangsa yang kokoh, yang bisa mengatasi berbagai kesulitan. Sekalipun kami berbeda suku, agama, ras maupun golongan, tetapi kami satu adalah umat Tuhan yang harus melakukan kebaikan bagi alam semesta dan bagi sesama manusia, terutama anak cucu kami. Biarkan kami meninggalkan sesuatu yang bernilai, pikiran-pikiran yang bernilai, yang mengakar di dalam firman Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan makanan rohani yang benar dan mereka bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjagai bangsa kami, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh saling menopang satu dengan yang lain sebagai sebuah bangsa, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita di berbagai wilayah bencana. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, dan jadikan gereja Tuhan ini berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat kami beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita, maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26 sebagai dasar kita memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 291. Kita nyanyikan bait pertama, Mari bersyukur semua. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Semuanya bermanfaat untuk membiayai hidup kami sekeluarga. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu dan perluasan pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Ajarlah kami untuk terus berserah kepada Tuhan di dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing, sehingga kami hanya melakukan apa yang telah Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam doa. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah bersaat teduh bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, atas perkenan-Mu kami semua boleh beribadah pada pagi yang indah ini.
benih-benih firman-Mu yang kudus yang telah ditaburkan di dalam hati kami. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus menjalani kehidupan kami ke depan, sehingga kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Marilah terus bersemangat menjalani hari-hari kita di dunia ini dengan melakukan kebenaran Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar rumah. Mari kita tetap menunggu dengan sabar saatnya untuk menerima vaksinasi. Kita harus berdoa agar Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan berkenan menambahkan kekebalan tubuh, imun, melalui makanan dan minuman yang sehat, sehingga tetap dapat melakukan semua aktivitas kita dengan baik. Salam semangat dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 397 bait pertama. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar.